Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, marilah kita seperti biasa ya bertawasul dengan surat Al-Fatihah. Semoga kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya selalu dilimpahi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu istiqomah untuk beribadah kepada Allah, berzikir dan bersujud, serta keluarga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini as-salihah naqra'ul Furqan al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, bismillah, kita ulang dari awal. Kita ngaji kitab Hidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusdi. Maka bab pertama adalah kitab Thaharah minal hadath, yaitu bab kitab bersuci dari hadat ya. Bersuci dari hadat berarti bersuci dari dari hadat itu apa hadat? Hadat itu adalah nek bahasanya artinya itu kotoran ya. Hadat itu segala sesuatu najis atau kotoran. Hadat, hak dal tak, hadat itu adalah kita bersuci dari hadat, dari kotoran. Hadas, nah maksudnya hadas loh. Nah ya aslinya, monggo. Aslinya itu tulisannya adalah hak dal tak, hadat nganggo tak. Itu bukan hadas, tapi hadat ya. Atau haroh minal hadat artinya adalah bersuci dari hadat. Nah, ketika berbicara bersuci dari hadat, maka ada 3 elemen, ada 3 instrumen untuk bersuci dari hadat. Nah, yang pertama adalah wudu, yang kedua adalah mandi, artinya mandi besar ya, mandi junub, dan yang ketiga adalah pengganti keduanya, yaitu apa? Pengganti keduanya yaitu tayamum. Nek ra ono banyu, maka itu adalah tayamum. Nah, di dalam kitabul wudu, dalam bab wudu ini dibagi dalam 5 bab ya. Bab pertama adalah terkait dengan dalil ala wujubiha. Dalil ala wujubiha berarti dalil terkait dengan wajibnya kita melaksanakan wudu atau toharoh sebelum melakukan ibadah ya. Yang kedua adalah wa ala man tajib, dan kepada siapa saja ini diwajibkan, wa mata tajib, dan kapan diwajibkan. Kemudian kita akan membahas juga fi ma'rifati af'aliha, di dalam pengetahuan terkait dengan piye carane melakukan itu. Kemudian fi ma'rifati ma bihi tuf'alu bihi wa wal ma', yaitu kemudian kita akan membahas selanjutnya terkait dengan ma'. Ma' itu air. Jadi nanti bahasanya air ini kepiye. Dan yang keempat kita membahas terkait dengan fi ma'rifati nawaqidiha, dalam hal apa saja yang nanti membatalkan wudu. Dan yang terakhir
adalah terkait dengan nanti beberapa hal terkait dengan wudu ya, terkait dengan wudu. Contoh seperti nanti bagaimana membasuh memegang mushaf. Ya. Nanti memegang mushaf berarti memegang Quran ya. Nah nanti apakah wajib wudu atau tidak? Nah nanti akan kita bahas dalam dalam bab kelima. Nah malam ini kita mencoba untuk mengkaji kitab ini, yaitu dalam yang pertama adalah amad dalil ala wujubiha, yaitu dalilnya yang mewajibkan kita harus berwudu. Jadi kenapa kok diwajibkan berwudu? Nah, ketika berbicara wajib otomatis harus ada dalilnya ya, harus ada dalilnya. Nah, dalilnya itu berasal dari Quran dan juga berasal dari sunnah. Adapun yang berasal dari Quran adalah ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Nah, ini adalah ayat terkait dengan kenapa kok wajib kuwi wudu. Nah, di dalam Al-Qur'an pokoknya nek ada kata-kata fi'lul amri ya. Fi'lul amri itu adalah kalimat perintah. Jadi kalimat perintah itu bahasanya adalah berarti dia wajib. Contoh wa aqimus sholata, maka dirikanlah sholat. Contoh lagi faghsilu wujuhakum wa aydikum, maka itu menjadi wajib. Faghsilu itu kalimat perintahnya adalah iksil. Wasala aksil. Jadi karo go. Udah bingung. Jadi gini loh. Hah? Fagsilu, jadi fagsilu seperti ini. Fagsilu. Nah ini adalah fagsilu. Jadi fagsilu itu fi'lul amri yang artinya adalah cuci. Maka cucilah. Pokoknya setiap kalimat ada itu kalimat ada kalimat perintah, maka itu adalah menjadi wajib ya. Contoh tadi itu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Kalau kamu ingin mendirikan sholat, wahai orang-orang yang beriman, jika engkau ingin mendirikan sholat, maka cucilah itu tadi. Faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq, ya itu ya. Itu adalah terkait dengan dalil diwajibkannya kita untuk berwudu. Adapun dari sunnah, dari hadis Rasulullah SAW, yaitu la yuqbalullah sholatan bi ghairi tahurin wala shadaqatan min gululin. Jadi tidak akan diterima sholat seseorang itu tanpa tohur, tanpa melakukan bersuci, gitu loh. Jadi sholat orang nganggo bersuci sik, berarti sholatnya orang sah, tidak sah. Maka sholat itu wajib harus bersuci. Bersuci itu bisa berwudu, apalagi tadi berwudu terus bisa mandi, dan selain itu bisa bertayamum. Nah, itu adalah dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian dari hadis lain adalah la yuqbalullahu sholatan man ahdatha hatta yatawaddo. Jadi Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang dia berhadat ya. Yang dia berhadat itu berarti dia berhadat, memiliki hadat. Memiliki hadat hatta yatawaddo, sampai dia itu berwudu. Jadi tidak akan diterima sampai dia itu berwudu. Jadi memang toharoh, yaitu di sini adalah wudu, itu memang wajib hukumnya sebelum kita melaksanakan sholat. Nah, kalau ada pertanyaan langsung saja. Nah, ini adalah terkait dengan dalil diwajibkannya berwudu. Kemudian bahasan yang kedua adalah wa amma man tajibu alaih. Kemudian siapa yang diwajibkan untuk berwudu? Oke. Kalau yang pertama tadi kan dalilnya ya. Dalilnya kalau wudu itu wajib. Nah, sekarang adalah wa amma man tajibu alaihi. Siapa yang diwajibkan untuk berwudu? Nah, fahuwal baligh, yaitu orang yang baligh,
ibaratnya balik ya, jadi balik yang diwajibkan sudah sholat gitu kan. Nek si arek cilik ya wis rasa dikon wudu. Dibuat tapi dibuat belajar, buat belajar ya, diajari wudu. Tetapi bukan berarti lebih umur. Tetak yo. Sunat apa sunat? Oh enggak, sunat itu kan bisa belum balik bisa enggak. Balik itu kalau lelaki dia sudah ya talim ya, sudah mimpi. Sudah mimpi basah. Sunat saiki arek sebuah arek bayi weh. Oh ya urung loh, belum. Jadi ukuran balik itu bukan wis sunat apa urung ya. Jadi kalau cowok itu dia sudah mimpi basah. Saman kapan mimpi basah? Oh, lali. Ono sing eling ora? Basah kapan? Ya ketika itu. Nah, kemungkinan memang kalau ketoke nek zaman saiki iki ya lebih cepat ya. Dalam artian begitu banyak media toh. Media sing kayak yang seperti itu otomatis kemungkinan bisa lebih cepat. Jadi tidak ada batasan umurnya, tetapi adalah seperti itu. Yang dia sudah bermimpi basah. Yang kedua, nek cewek berarti apa cewek? Menstruasi. Nah itu dikatakan adalah ketika balik. Yang kedua adalah akil. Akil itu apa akil? Akil berakal. Jadi nek wong gendeng ya ora wajib wudu. Artinya dia harus berakal dulu. Seperti orang misalkan tidak harus gila ya, tetapi kalau orang berakal itu dia sadar atau tidak. Kadang kan ada orang tidak sadar ya, orang yang memang dia tidak sadar. Jadi melaksanakan sesuatu ya yang orang yang sudah tidak sadar. Contohnya orang misalkan dia sudah koma, maka dia sudah tidak wajib sholat lagi. Koma loh ya, saya berbicara koma, bukan sakit bukan sakit biasa. Kalau sakit biasa, walaupun dia tidak bisa berdiri, tetapi dia masih bisa memakai isyarat gitu kan. Tetapi kalau misalkan sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi dalam artian wis semaput ya, wis koma seperti itu, maka ya dia sudah tidak sadarkan diri lagi. Amma sunnatu faqaulu alaihi salatu wassalam. Nah ini adalah dalilnya. Dalil siapa saja yang tidak diwajibkan berwudu. Yaitu rufi'al qalamu an thalatin. Jadi rufi'al qalamu an thalatin fa as-sabi hatta yahtalim. Nah ini ya, as-sabi hatta yahtalim. As-sabi hatta yahtalim yaitu anak kecil sampai dia itu bermimpi. Sampai dia bermimpi apa jenenge? Bermimpi basah kuwi mau ya. Wal majnun hatta yufiq, dan orang gila sampai dia itu sembuh, sampai dia itu waras. Jadi kalau misalkan dia gila ya dia maka terlepas dari terlepas dari ya wis rata-rata SMP kelas 1 kae lho. SMP kelas 1 kelas 2. Ya SMP kelas 1 kelas 2. Tetapi tidak usah menunggu itu ya. Tetapi tidak usah menunggu itu untuk membiasakan anak-anak. Jadi misalkan dia sudah ngerti apik dan buruk itu sudah ajarkan saja sholat itu. Jadi tidak harus ngenteni dia harus mimpi dulu, tidak. Tetapi hukumnya, ilmunya seperti itu. Oke, kemudian